Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dan pemirsa sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis. Anak-anak, hari ini kita akan belajar salah satu materi terkait dengan Al-Quran dan hadis, yaitu materi tajwid. Sebelum kita mempelajari tentang ilmu tajwid, nah, Bapak ingin bertanya, siapakah di antara kalian yang selalu membaca Al-Quran? Agar kalian dapat membaca Al-Quran dengan baik, kalian harus memperhatikan tata cara membaca Al-Quran. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mempelajari ilmunya. Ilmu yang mempelajari tentang tata cara bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Nah, fardu kifayah berarti termasuk wajib juga, meskipun hanya untuk sebagian orang. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita menjadi bagian orang yang belajar tersebut, bukan orang yang cuma ikut dan gugur kewajibannya, tapi kita menjadi orang yang berpartisipasi dalam rangka menjalankan kewajiban fardu kifayah tersebut. Adapun membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu ain. Jadi itu anak-anak, meskipun belajar ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu kifayah, tapi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu ain. Agar kita bisa membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, tidak ada cara yang lain, yaitu selain belajar ilmu tajwid. Nah, anak-anak, berkaitan dengan ilmu tajwid, hari ini kita akan belajar salah satu hukum bacaan ro. Di awal tadi sudah Bapak katakan bahwa dalam membaca Al-Quran itu wajib hukumnya kita menggunakan tajwid, termasuk membaca huruf ro. Maka juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Adapun cara membaca huruf ro sesuai dengan kaidah ilmu tajwid itu dibedakan menjadi tiga. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah dibaca tafhim, yang kedua dibaca tartiq, yang ketiga dibaca jawazul wajhain. Kita ulang lagi. Pertama tadi ada tafhim, kedua ada tartiq, yang ketiga ada jawazul wajhain. Nah, kemudian anak-anak, apa sih itu semua tiga hal itu? Nah, mari kita ulas satu persatu. Yang pertama tadi adalah ro yang dibaca tafhim. Tafhim yaitu hukum membaca huruf ro dengan dibaca tebal. Jadi membaca huruf ro dengan cara ditebalkan membacanya. Lalu huruf ro yang bagaimana yang dibaca tebal? Yang pertama, ro yang dibaca tebal itu adalah ro yang berharokat fathah atau fathah tanwin. Contohnya seperti pada kalimat rozaqo, tabaraka, wam ro'atuhu, rabbana atina, khobiron. Yang kedua adalah ro yang berharokat dhammah atau dhammah tanwin. Contohnya seperti pada lafal narun, ruziqna, kabirun, rufi'a, nasrullahi, kafaru bihi. Selanjutnya yaitu pada ro sukun
baik itu sukun karena waqaf ataupun sukun asli yang huruf sebelumnya berharokat fathah maupun dhammah. Contohnya seperti pada lafal wa arsala, yurja'una, wanhar, wal abtar, alhaakumut takatsur. Selanjutnya yaitu ra sukun karena waqaf yang didahului dengan mat atau bacaan panjang. Yang bacaan panjangnya itu adalah mat fathah maupun mat dhammah. Contohnya seperti pada lafal ma'al abrar, huwal ghafur, ibadiyas syakur. Selanjutnya yaitu ra sukun karena waqaf yang sebelumnya huruf sukun dan sebelumnya lagi huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Sekali lagi saya ulangi, ra sukun karena waqaf, sebelumnya huruf sukun, sebelumnya huruf yang disukun, dan sebelumnya lagi huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Agak bingung ya kalau dipikirkan. Langsung kita ke contohnya. Contohnya wal fajr, walayalin asyr, wala yuridu bikumul usr. Nah, itu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah ra sukun karena waqaf yang didahului dengan huruf isti'la. Contoh ainal qitar, mim misad. Selanjutnya yaitu ra sukun, sebelumnya kasroh dan setelahnya huruf isti'la hidup. Contoh firqatun, mirsatun. Yang terakhir yaitu ra sukun yang didahului hamzah wasol walaupun harokatnya kasroh. Contoh irji' ilaihim rabbirhamhuma amir tabu. Itu anak-anak terkait dengan hukum bacaan tafhim atau ra tafhim. Memang dalam memahami materi ini agak sulit, namun dengan kita senantiasa selalu membaca Al-Quran, insya Allah kita akan terbiasa. Sekian dulu anak-anak dan pemirsa sekalian untuk belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.